Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Iskandar dari IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Biologi, Fakultas Keguruan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang sistem pencernaan manusia. Apa sih sistem pencernaan manusia itu? Apa sih? Bagaimana sih pencernaan manusia itu? Kapan sih pencernaan manusia akan terjadi? Di sini akan saya menceritakan sedikit atau kita kupas secara tuntas. Pengertian sistem pencernaan manusia atau bisa disebut gastrointestinal. Sistem ini berawal dari mulut dan nanti berakhir di anus. Dan menurut istilah yang panjang adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh atau membuang zat-zat sisa. Sistem pencernaan adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun secara kimia. Yang pertama tadi adalah penerangan menurut Evelyn, dan yang kedua adalah menurut Simon dan Subster gitu. Dan ini adalah gambar anatomi dari tubuh manusia, berawal dari mulut menuju ke kerongkongan, haring, lanjut ke lambung dan lain-lain, nanti sampai di anus gitu. Ini adalah gambar anatominya gitu. Melanjut ke yang selanjutnya adalah fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna, sehingga setiap diabsorpsi pencernaan berlangsung secara mekanis dan kimia, meliputi proses sebagai berikut. Nah gitu. 1. Ignesti atau proses material masuk ke saluran pencernaan melalui mulut, itu adalah ignesti. Dan yang selanjutnya adalah digesti, merupakan proses penguraian dengan melibatkan bahan kimia, itu berada di lambung gitu. Yang selanjutnya adalah absorpsi, merupakan proses material oleh epitelium. Dan yang keempat adalah eliminasi, merupakan proses pembuangan ekskresi dari produk sisa tubuh. Yang selanjutnya adalah organ sistem pencernaan. Sistem gastrointestinal disebut juga sistem pencernaan atau sistem digestif. Terdiri atas saluran gastrointestinal dan organ aksesori, berawal dari rongga mulut, faring, esophagus, lambung, usus besar usus halus dan usus besar, merupakan komponen saluran gastrointestinal. Organ aksesori terdiri atas gigi, lidah, serta beberapa kelenjar gitu maksudnya. Dan organ seperti kelenjar silva dan hati dan pankreas yang mempunyai sekresi ke saluran pencernaan gitu. Kita berawal dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat berbagai macam organ aksesori seperti lidah, kelenjar silva, dan gigi. Organ mulut sendiri mempunyai nama lain bukal atau oral, mempunyai beberapa fungsi, diantaranya dapat menganalisis material makanan sebelum menelan, proses mekanis dari gigi, lidah, dan permukaan platum gitu. Dan ini adalah gambar rongga mulut. Nah, bisa dilihat yang putih itu adalah gigi,
yang menjulur itu adalah lidah, dan kelenjarnya ada di samping itu. Kita melanjut ke lidah. Fungsi utama lidah ialah satu, sebagai proses mekanik dengan cara menekan, melunakkan, dan membagi material. Dan yang kedua adalah melakukan memanipulasi materi makanan di dalam rongga mulut dan melakukan fungsi dalam menelan. Yang ketiga adalah analisis sensori terhadap karakteristik material, suhu, dan reseptor rasa. Dan untuk yang fungsi yang ini bisa kita lihat waktu kita rasakan waktu saat kita memakan makanan yang amat sangat panas atau dingin. Lidah kita akan kebas dan mati rasa. Kalau yang benar-benar panas, nanti lidah kita akan merasakan mati rasa yang amat sangat lama, seperti 1 hari 2 hari gitu. Melanjut ke selanjutnya adalah fungsi yang selanjutnya adalah menyekresi mucus dan enzim. Lanjut yang selanjutnya adalah kelenjar silva. Gitu. Kelenjar silva menyekresi air liur ke rongga mulut oleh kelenjar silva dan submandibular di bawah lidah, serta oleh kelenjar silva parotis yang mempunyai fungsi utama sebagai lubrikasi atau pelumas untuk memperhalus material. Silva mengandung enzim amilase yang merupakan zat tepung menjadi maltose. Ini adalah letak kelenjar silva yang berada di rongga mulut. Nah, bisa dilihat ya. Ada saluran kelenjar subdukasi, kelenjar dan lain. Lanjut yang selanjutnya adalah gigi. Gigi mempunyai fungsi sebagai mekanik atau tempat untuk menghancurkan makanan. Itu adalah fungsi utama gigi. Dan yang selanjutnya adalah faring. Faring menjadi jalan untuk material makanan, cairan, dan udara. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau biasa disebut esophagus. Di dalam lengkungan faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kumpulan kelenjar limfe yang banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Itulah tadi adalah yang berada di faring. Sebenarnya di faring ada beberapa bagian, tapi di PPT tidak dijelaskan lah, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Bagian yang ada di faring adalah bagian yang sama tinggi dengan hidung. Bagian media bisa disebut bagian yang sama tinggi dengan mulut, dan bagian inferior bagian yang sama tinggi dengan laring. Bagian superior disebut nasofaring, dan nasofaring bermuara tuba yang berhubungan dekat dengan ruang gendang telinga. Itu adalah bagian-bagian yang ada di faring. Agak sulit ya kalau mempelajari tentang faring atau kerongkongan ini. Oke, di sini adalah gambar yang nanti bisa dilihat di PPT. Ini adalah gambar dari faring atau bagian faring. Nanti bisa dijelaskan tadi yang agak sulit tadi bisa dilihat di gambar ini. Oke, yang selanjutnya adalah esophagus. Esophagus mempunyai saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Panjangnya kurang lebih 25 cm, mulai dari faring sampai pintu masuk kardiak di bawah lambung, terletak di belakang trachea dan di depan tulang punggung. Setelah
melalui toraks menembus diafragma masuk ke dalam abdomen menyambung dengan lambung. Ini adalah esophagus. Ini adalah gambar esophagus. Kita lihat. Nah, PPT nanti bisa dilihat gambar esophagus ya. Apabila ada yang tanya apa sih fungsi esophagus, apa sih fungsi esophagus, ini adalah fungsi esophagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan. Sepanjang esophagus terdapat gerakan plastik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Fungsi utama esophagus adalah sebagai jalannya makanan ke lambung. Melanjut ke yang selanjutnya adalah lambung. Lambung atau sering disebut dengan gaster merupakan bagian dari saluran yang dapat mengembang paling banyak, terutama di daerah epigaster. Lambung terletak di bagian kiri dan atas abdomen, tepat di bawah diafragma. Dalam keadaan kosong, lambung berbentuk tabung, dan apabila penuh berbentuk seperti buah alpukat raksasa. Secara anatomis, lambung terbagi atas fundus badan dan antum pyloricum atau pylorus sebelah kanan atas. Lambung terdapat cekungan curvatura A minor dan bagian kiri bawah lambung terdapat curvatur mayor. Tuh. Ini adalah gambar lambung. Itu adalah esophagus, curvatur mayor, atau esophagus, itu ada 3 banyak gitu ya. Makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin stapler yang bisa membuka dan menutup. Nah, dan keadaan normal menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan. Itu sudah dijelaskan kan. Jadi di faring tadi kan ada 2 katup yang menghubungkan, membedakan antara yang udara dan cair atau makanan, itu bisa membagi yang katup yang buka tutup yang ada di faring itu. Lambung sendiri berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim yang ada di dalamnya gitu. Sebenarnya ada sih banyak enzim atau zat-zat gitu, tapi terlalu nanti kita bahas di pertemuannya selanjutnya saja ya. Yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pencernaan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein atau gula dan lemak. Ini adalah gambar usus, bisa dilihat. Nah, gini. Usus halus sebenarnya ada berbagai macam jenis lah. Bukan jenis ya. Potongan-potongan kecil lah. Yang seperti lapisan usus halus, lapisan mukosa, ini tidak ada di PPT ya. Mukosa adalah sebelah dalam lapisan otot melingkar muskuler, lapisan otot memanjang longitudinal, dan lapisan serosa sebelah luar, bagian luar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari,
atau bisa disebut duodenus, usus kosong atau jerujunim, jeruju, jenu, jejunum, jejunum intinya. Dan yang terakhir adalah usus penyerapan atau ileum. Gitu. Usus 12 jari adalah atau bisa disebut duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak sebelah lambung dan menghubungkan ke anus kosong atau bisa disebut genujum. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, memulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum teres. Usus 12 jari merupakan organ resepsional yang tidak terbungkus salurannya oleh selaput. pH usus 12 jari yang normal, yang netral berkisaran pada derajat 9 pada usus 12 jari. Terdapat dua muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Nama duum berasal dari bahasa Latin duodenum diditarum yang berarti 12 jari. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam usus 12 jari melalui segmenter proteum pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirim sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Usus kosong yang selanjutnya adalah usus kosong atau jejunum. Usus kosong atau jejunum terkadang sering ditulis yeyunum. Jejunum mempunyai nama lain yeyunum gitu. Adalah bagian kedua dari usus halus. Di antara usus 12 jari, duodenum atau usus penyerapan ileum pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2 sampai 8 meter. 1 sampai 2 meter adalah bagian usus kosong dan usus penyerapan digantung dalam tubuh dengan mesenterium. Pertemuan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus villi yang memperluas permukaan dari usus serta histologis dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar Brugsch. Secara hilogis pula dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel goblet dan plak Peyeri. Sedikit sulit untuk membedakan usus kosong dan usus penyerapan secara mikroskopis. Jejunum diturunkan dari kata sifat jejun yang berarti lapar, dan bahasa Inggris modern artinya berasal dari bahasa Latin. Jejunum berarti kosong. Yang selanjutnya adalah usus penyerapan. Habis usus halus pertama, jejunum, terus penyerapan. Ini yang penyerapan. Usus penyerapan atau bisa disebut ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan, manusia ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter yang terletak setelah duodenum atau jejunum, dan dilanjutkan oleh usus buntu ileum, memiliki pH antara 7-8, netral atau sedikit basa, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu.
Ini adalah gambar dari usus halus jejunum atau yang penyerapan ya gitu. Ini adalah oke. Dan yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Ini adalah gambar dari usus besar, bisa dilihat. Pada gambar ini adalah usus besar dan itu juga ada penerusan sampai anus gitu ya. Usus besar terdiri dari satu kolon ascendens atau kanan. Panjang dari kolon ini, kolon ascendens adalah 13 cm, terletak di bawah abdomen sebelah kanan, membujur ke atas dari ileum ke bawah hati. Dan selanjutnya adalah kolon transversum. Panjangnya kurang lebih 38 cm, membujur dari kolon ascendens sampai ke kolon descendens, berada di bawah abdomen sebelah kanan. Terdapat flexural hepatical dan sebelah kiri terdapat flexural liensi. Yang selanjutnya adalah kolon descendens atau kiri. Panjangnya kurang lebih 25 cm, terletak di bawah abdomen bagian kiri, membujur dari atas ke bawah dan flexurasi liensi sampai ke depan liensi kiri bersambung dengan kolon sigmoid. Itu adalah bagian-bagian dari usus besar. Sebenarnya ada sih yang selanjutnya adalah sigmoid. Yang selanjutnya adalah sigmoid ada berhubungan dengan rektum. Kolon sigmoid merupakan lanjutan dari kolon yang sebelumnya, terletak miring dalam rongga pelvis sebelah kiri. Bentuknya menyerupai huruf S, ujungnya bawahnya menghubung dengan rektum. Banyaknya bakteri yang terdapat dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu pencernaan zat-zat gizi. Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi untuk zat-zat penting seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi yang bisa menyebabkan keluarnya lendir dan air dan terjadinya diare. Kalau diare nanti bisa dibahas di waktu pertemuan selanjutnya, adalah penjelasan tentang gangguan penyakit dalam sistem pencernaan nanti di video selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah sektum atau usus buntu. Usus buntu atau sektum bahasa Latin, bahasa istilah anatomi adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyemparan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Apabila sektum ada di PPT berarti ini bisa disimak dari penjelasan saja. Kolon memanjang ini menyentuh sektum ya. Kolon memanjang dari usus besar. Organ ini ditemukan dari mamalia burung yang beberapa jenis reptil. Sebagian besar biofora memiliki sektum yang besar, sedangkan karnivora eksotik mempunyai sektum yang kecil, yang sebagian atau seluruhnya digantikan oleh umbai cacing. Umbai cacing atau appendix adalah organ tubuh pada usus buntu. Umbai cacing adalah organ dalam usus buntu ya. Yang terakhir atau bisa disebut penutup sih di organ pencernaan adalah sektum atau anus gitu. Ini yang terakhir ya. Rektum.
bahasa lain dari regere, meluruskan, mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah colon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada colon descendens. Jika colon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbun keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangkan dinding rektum karena menumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan jika defeksi tidak terjadi untuk periode yang lama. Orang dewasa dan anak yang lebih tua bisa melakukan keinginan ini, tetapi bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam pengendalian otot yang penting untuk menunda BAB. Biasanya kan kalau orang dewasa kan untuk buang air besar kan bisa menahan gitu, bisa tahan-tahan. Kalau orang kecil kan nggak bisa langsung. Makanya orang kecil butuh kayak popok untuk menyumbang BAB-nya itu. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan. Di dalamnya, di mana bahan limbah keluar dari tubuh sebagai anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defeksi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Tadi penjelasan untuk sistem pencernaan manusia. Apabila adik-adik atau teman-teman ada yang kurang jelas dan perlu pertanyaan, nanti bisa bertanya dan disesuaikan dengan guru pembimbingnya gitu ya. Saya kira penjelasan untuk materi kali ini, materi sistem pencernaan manusia, berakhir pada materi anus. Dan apabila penjelasan saya, penerangan saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman dan adik-adik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah melihat video saya. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.